Kita ke informasi lainnya pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut menghadirkan dua saksi ahli, yaitu ahli pidana Profesor Dr. Agus Surono dan ahli digital forensik Heri Prianto. Dalam sidang tersebut, pemirsa, jaksa meminta pendapat ahli mengenai pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Saksi ahli pidana Agus Surono menyatakan bahwa pelanggaran pidana harus diputus oleh pengadilan, termasuk ada atau tidaknya pelanggaran HAM. Untuk mengetahui informasi terkini sidang lanjutan untuk terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, kita telah bergabung dengan rekan Nadila Saleh yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nadila, fakta-fakta baru apa saja yang mengemuka di persidangan? Ya, selamat siang Gina Vita dan juga pemirsa. Saat ini persidangan tengah diskors sementara dan akan dilanjutkan pada pukul 1 siang nanti. Dapat kami informasikan bahwa memang persidangan hari ini dengan agenda yaitu mendengarkan keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan oleh JPU ini juga merupakan saksi ahli. Ada dua, yaitu ahli pidana yakni Profesor Agus dan juga ahli digital forensik yaitu Heri Prianto. Persidangan hari ini Gina Vita dimulai pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dan didengarkan terlebih dahulu keterangan dari saksi ahli pidana yaitu Profesor Agus. Dalam kesaksian ataupun persidangan hari ini memang Profesor Agus diberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pasal-pasal yang disangkakan kepada kedua terdakwa yakni Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti. Saat ini kami tengah merangkum satu poin menarik dari persidangan hari ini yang memang saat ini tengah diskors sementara seperti itu. Hal ini berkaitan dengan pasal 310 tentang pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan video ataupun konten YouTube yang dibagikan dari akun Haris Azhar yang mana memang dalam hal ini JPU mengambil variabel kepentingan umum dalam pasal ini dengan bunyi pertanyaan, apakah pasal 310 ini tidak dapat disebut sebagai pencemaran nama baik jika dilakukan demi kepentingan umum. Dalam hal ini saksi menjawab pertanyaan ini dengan menjelaskan melalui sebuah ilustrasi dengan intinya adalah sebuah konten yang disebarkan ataupun diumumkan begitu oleh mereka yang memiliki kewenangan dan isi dari konten ataupun hal yang disebarkan itu memiliki ataupun berkaitan dengan akan terjadi begitu tindak pidana seperti itu, maka hal tersebut termasuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun umum. Nah, Gina Vita, ini bisa memunculkan pertanyaan baru jika kita gali dari poin memiliki kewenangan begitu dilihat dari latar belakang pekerjaan dari kedua terdakwa ini akan memunculkan pertanyaan apakah kedua terdakwa ini memiliki kewenangan begitu untuk membagikan informasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan konten yang dibagikan dari konten YouTube yang dibagikan dari media sosial mereka seperti itu. Kemudian Gina Vita dan juga pemirsa, JPU pada akhir persidangan sebelum diskors tadi mempertanyakan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak dan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ini juga memunculkan pertanyaan baru, apakah dengan latar belakang kedua terdakwa sebagai aktivis HAM, apakah pasal ini memiliki keterkaitan dan juga bisa meringankan kedua terdakwa seperti itu. Sementara demikian, Gina Vita, kembali ke Anda.